Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza massan nasa durrun da'aw rabbahum munibina ilaihi thumma idza adzaqahum minhu rahmah. Thumma idza adzaqahum minhu rahmatan idza fariqum minhum bi rabbihim yusyrikun. Liyakfuru bima atainahum fatamatta'u fasawfa ta'lamun. Wa idza masalan enggal nalikane ngeneki utawa gepok ana sae manusa apa durun apa kerepotan kufar Makkah sing dimaksud nas mriki wong-wong kafir Mekah kena musibah apa sing ngeneki durun apa musibah isdatun tegese kerepotan atau kepayahan atau musibah da'au mongko padha ndonga sapa kufar Makkah ndonga robahum ing pangerane kufar Makkah. Manane wong nak lagi untuk musibah eling pangeran munibina tur balik kabeh manane rojiina gelem balik kabeh ilahi maring Allah taala duna wirihi ora kok liyane apa tapi summa idza azaqahum mongko nuli nalikane ngicipno sapa apa to maringi rasa sapa apa ing kufar minhu saking summa idza azaqahum minhu mongko nuli narikane ngekeki rasa to ngicipno sapa Allah taala gum ing kufar. Allah maringno minhu kang ya saking apa? Maksude kabeh saking apa? Rahmatan utawa minhu khali dadi gendine durin. Ya terserah mau nak maknane minhu niku tidak ki saking apa nak minhu batal ya minhu kang dadi gendine durin. Allah maringi rahmatan ing rahmat. Misale bil matori kelawan udan. Idzan nalikane mengkono roh rasane rahmat fariqun des kelompok minhum sanging kufar birok lan pangerane kufar yusyriku lan nglakoni syirik sapa kufar. Akibate yakfuru mongko padha dadi kafir sapa kufar bima lan apa wae ataina kang paring ingsun ing kufar. Uridatin kersano di iklan iki dawuh apa tahdid apa tahdid. Manane tahdid iku ngancam nganggo redaksi nglulu napa cara Jawa pokoke ngoten. Fatamat tau mongko seneng-seneng sira kabeh. Mesti ning dunya kowe seneng gak apa-apa paling sedelok faso fata alamu. Mongko bakal ngerti sira kabeh akibat tamat tuikum ing akibat seneng-seneng sira kabeh. Fi ku tetep ing dalam dawuh faso fata alamu. Iltifatun utai iltifat. Utai ngalehno takbir redaksi anil ghaibati sanging dobir kowe. Mau kan atainahum kan nggih hum. Mestine kan fatamat tau fasofa ya'lamun tapi teng mriki fasofa napa ta'lamun am anzalna utai am di makna hamzatil ingkari lan nggo makna hamzah ingkar amzalna ana ta nurono ingsun alihi mengatasi wong akeh ketikane wa ta'ala mereka berperilaku syirik iku ana ta aku nurono sultanan ing argumentasi utawa ing hujjatan tegese hujjah wa kitaban lan ing kitab. Fahuwa mongko utawi wong sing fahuwa yatakallam. Fahuwa mongko utawi sultan iku yatakallamu iku iso ngomong apa sultan. Sultan itu maknane teng semua Quran kata sultan itu maknane hujjah, argumentasi boten sultan raja niku. Takal lumadalalatin utawi takal lumadilalatin sami. Kelawan omongan kang nunjukno bukti kebenaran. Ya, kelawan omongan dilalah kang nunjukno kebenaran. Bima kelan perkara kang ana sapa wong akeh bihi kelan ma iku syiriku nang nglakoni syirik sapa wong akeh. Ya muruhum tegese kang merintah apa sultan hujjah gum ing wong akeh bil isyraki kelawan syirik. Lah ora bakal ana satu argumentasi sing ndadekno wong iku pantese nglakoni syirik. Jadi kabeh organ kita, kabeh fisik kita, kabeh akal kita mesti senang pangeran. Maksudnya normalnya ora ono sing ngongkon nopo sih. Nyata nih, kalau sebutkan satu hadis, kalau niku tak apal tenan hadis ini. Sampai nak kepengen ngilangi mental syirik ya. Mental syirik itu mental menyekutukan Tuhan atau mempersekutukan Tuhan. Niku sampean delok teng hadis Mustad Ahmad. Iku kula
Kalau sebut Nabi itu nak nyontok ngeten, sederhana sekali, gampang dicerna, maksudnya sederhana. Wa innama masalu dzalika masalu rajulin istara abdan bi khalisi malihi min warikin aw dhahabin faja'ala ya'malu wa yu'addi wallatahu ila ghairi sayyidihi. Terus fa ayyukum sarruhu ayyakuna abduhu kadzalik. Fa ayyukum sarruhu ayyakuna abduhu kadzalik. Wa inna wa ta'ala rabbukum khalaqakum wa razaqakum. Terus Nabi ngendikan panjang lebar tentang masalah nafyu syirki, menafikan kemungkinan kita beribadah demi zat selain Allah, demi orang lain atau demi zat selain apa. Misalnya ngeten, kata Nabi mencontohkan gini, kamu mau enggak beli budak? Kalau dulu itu budak, atau cara sekarang ya beli TKI atau apa, beli TKW. Mau enggak kalian tuh membeli budak, pembantu? Kamu beli itu dengan uang kamu sendiri, baik uang itu berupa emas maupun perak. Dulu uang itu berupa dinar atau pokoknya dengan uang kamu sendiri. Kemudian budak itu kemudian bekerja, lalu hasilnya dikasihkan sama orang lain. Jadi kamu yang beli, terus toko budak atau jebule nyapu main uang atau bekerja untuk orang lain. Kamu mau tidak punya budak seperti itu? Kata orang-orang itu, ya nggak mau ya Rasulullah. Terus Nabi memberi contoh, kamu nggak mau kan budak kamu bekerja untuk orang lain, nggak mau ya Rasulullah. Begitu juga Tuhan yang ngasih rezeki itu Tuhan Allah maksudnya. Sing ngekei dhuwit ya pangeran, sing ngekei hidayah pangeran, sing maringi kowe salat ya pangeran, sing maringi kowe iso zakat nganggo dhuwit pangeran. Kemudian kamu ngamal tidak demi apa? Pangeran. Makanya itu aneh. Kita punya uang ya minallah, saya bisa ngaji ya minallah, kowe untuk hidayah ya minallah. Kemudian kamu melakukan itu tidak untuk Allah. Ini tentu logika yang salah. Makanya Allah mempertanyakan am anzalna alaihim sultanan fa huwa yatakallamu bima kanu bihi yusyrikun. Apa pernah saya mengizinkan mereka berargumentasi yang melegalkan sifat syirik? Artinya nggak pernah ada argumentasi yang melegalkan, yang mengesahkan perilaku Allah syirik. Itu jenis sultan. Sultan itu nanti di Quran mana Allah hujjatan Allah hujjah. Jadi saya ulang lagi ya. Makanya saya berkali-kali ya, hidup itu yang penting itu hujjah. Ibadah, iktikaf niku ya wong sakadari. Yang penting itu kowe di logika yang menjadikan hidup dengan Allah itu nyaman. Nyaman itu enak niku ya pokoknya yang pengiran itu seneng banget. Carane piye? Carane tadi misalnya kayak di duit zakat, sebut sedekah fakir miskin, yakinlah bahwa uang itu milik Allah. Kowe iso zakat, iso sedekah ya kersane Allah. Kemudian wong melarat itu mbok gawe iku ya ora iso bales kowe karuan melarat bar-bar papane. Nah itu kan wis logika ini mengarah bahwa kita semuanya ini harus lillahi ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Caranya gimana ya dilatih dengan tadi kayak tadi. Bagaimana tersinggungnya kita kalau kita punya uang beli pembantu, kemudian pembantu ini bekerja untuk orang lain. Jadi itu dilatih. Itu terus tauhid atau ikhlas itu bisa dilatih. Ya dilatih, pokoknya dilatih terus. Masyhur itu apa? Ulama-ulama itu melatih tauhid itu. Nabi tidak menyontohkan sampai seperti itu. Nopo? Kamu membeli budak dengan uang kamu, kemudian budak itu bekerja untuk orang lain. Fa'ayyukum sarruhu ayyakuna abdu kadzalik. Apa ada di antara kalian yang senang kalau budaknya atau pembantunya berperilaku seperti itu? Qalu la ya Rasulullah. Mereka menjawab, tidak mungkin kita senang punya budak yang melete atau ngawur seperti itu. Ya sudah, kamu itu yang bikin Allah. Kemudian kamu menyembah selain Allah, itu kan aneh. Kamu punya uang dari Allah, punya macam-macam dari Allah. Kemudian kamu beribadah demi selain Allah. Jadi itu supaya kita melatih Allah. Ikhlas. Sehingga dari latihan ini kita menjadi janggal total, menolak total satu
argumentasi. Wah ini kalau ijazahi carane ilmu pas-pasan dadi kiai. Ini sanad saking kitab Bukhari, mungkin tak wacana Bukhari sak hadis, Muslim 3 hadis. Sebab beja-bejanan. Sing guri ra usah iri, salah gak tau kok ngarep. Jadi iki pangeran kepengin bedano sing ngarep untuk bonus no. Sing guri untuk luberan mungkin terakhir untuk guri. Murlo waca guys, wong ngrungokno. Terus niki kula ijazahi carane silsilah sing mboten ideal. Maksudnya mboten ideal iku kowe anggap ae wong bedui diulang nabi terus ilmune terbatas, perilakune terbatas, tapi wis sah jadi penerusnya napa? Nabi. Jadi mbok diulang 4, kadang 5, ya tambahane ora oleh. Wis ngono wis swarga. Jadi niki iku kaifiah ilmu pas-pasan tetep mlebu napa? Swarga. Niki kitab Bukhari, tenggene kula niki halaman 22 gitu, tenggene Kitabul Ilm. Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala haddatsana Les. Les niku alim-alim tiyang priyaden Imam Malik, Les bin Sa'ad. An Sa'id wa Al-Maghburi. An Syarik bin Abdullah bin Namr. Annahu sami'a Anas bin Malik yaqulu. Bainama nahnu julusun ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Ketika kita duduk-duduk santai teng masjid, dakhala rajulun ala jamalin. Dakhala sowan sapa rajulun wong lanang ala jamalin ing atase numpak unta. Dadi untane digawa nganti teras masjid. Fa anakhu mongko jerumna sapa rajul hu ing naqo fil masjid ing dalem nyero masjid. Dadi Nabi mulai dhisik dhe umat kotok-kotok. Wong gawa unta sowan Nabi dilebokno masjid terus dilungguhno ning masjid ora ning njaba kok. Kowe lho lungguh ngarepe kiai tenang. Bedui-bedui no. Suma aqalahu mongko nuli nyancang sapa wong bedui mau ing nakoh ning jero masjid. Suma qala lahum. Terus sahabat-sahabat ayyukum Muhammad. Di sing jenenge Muhammad tenang jangkar dene ora kok Rasulullah ayyukum Muhammad. Wan nabiyyu halute kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mutaqiun wong sing lungguh santai ben adzhurnahim antarane tengah-tengah sahabat. Nabi pas santai-santai teng kalian sahabat-sahabat ya santai mawon badhe salat santai. Ketemu di bar salat terus wiridan suwi buat Nabi santai-santai. Tapi aja terus ra wiridan. Mesti ra wiridan tapi eling pangeran aja koyo kowe ya ra wiridan ya ora eling. Kadang ngono. Aku niru Gus Bak atau wiridan aku eling pangeran terus oh brono. Aku jarang wiridan tapi eling. Anakku bengak-bengok ra eling tapi. Fakulna mongko matur kita dari sahabat hadar rajulul abyad. Jadi sahabat dia takut. Dia jenenge Muhammad jadi sahabat paling ganteng kok. Jadi sahabat ngajak hadar rajulul abyad al-muttaqi. Ya kok agar paling ganteng ra. Masyhur kan dari kanjeng Nabi sahabat nak ngalamati. Ini jenenge Muhammad. Iku paling ganteng. Faqala lahu rajulu Ibnu Abdul Muthalib ke Muhammad sing Abdul Muthalib. Faqala lahu Nabi yo jadi kok ajab tuh kayo. Faqala rajulu lin Nabi inni sa'iluka famusaddidun 'alaika fil mas'alati fala tajid 'alayya fi nafsi. Muhammad aku ape takok terus rontok mangkelno. Sabar ya, Dadi musaddidun aki takok rontok mangkelno. Maksudnya ku detail rontok mangkelno. Tapi aja lebokno ati. Fala tajid 'alayya fi nafsi. Faqala mongko dawuh sapa Nabi sal amma badalaka yes kita takok kono sak karep-karepmu. Faqala as'aluka bi rabbika wa rabbi man qablaka. Allahu arsalaka ilan nasi kullihim. Saya aku takok atas nama Allah ya pangeranem lan pangerane wong sedurunge kowe. Tenan kowe diutus pangeran tenan. Gak sarap tapi. Kowe takok aku, kowe Gus tenan. Ora aku nabine, tapi bodoh tenan. Tapi nabi lu ya tenang ya. Kowe kiye tenan. Ya ben nabi faqala Allahumma nabi yo tenan, nabi tenang ya. Ansyuduka billah. Allahu amaraka an nusalliya as-shalawatil khamsa fil yaumi wal lailah. Tenan kowe ngongkon salat terus dina ping 5. Nabi jawab, "Ya Allahumma na'am." Qala ansyuduka billah. Allahu amaraka an nasuma hadza syahra minas sana. Tenan nak tahun poso pisan. Nabi jawab, "Ya tenan." Ansyuduka billah. Allahu amaraka an na'khudha hadhihi shadaqah min aghniyaina fa naqsimaha ala fuqaraina. Tenan pangeran ngongkon zakat diambil dari wong sugih terus dikakno fakir. Nabi jawab, "Na'am." Terus faqala rajul ini sing penting niki tak eling-eling. Wae eling-eling ya, wae angger kowe entuk ilmu kaya kula kok mantep bener ya, terus kowe gak salah paham. Kowe kudu yakin dadi delegasinya pangeran min ahli jannah. Kudu yakin. Ora oleh ilmu kok gak yakin.
Faqala rajulu amantu bima ji'ta bihi wa ana rasulu man wara'i min qaumi. Kula iman dengan apa yang jenengan bawa dan kula minangka dadi delegasine tiyang setelah saya. Maksudnya ya minangka kula niki dadi dai. Diresmekno nabi kula niki dadi dai. Nah niku jare Imam Bukhari ini di bab tentang Kitabul Ilm bahwa seorang guru menang diam dan muridnya memproklamirkan diri jadi dai. Kok gurune muni oke utawa na'am iku wis dadi dai. Lah Kanjeng Nabi uti dawuh Imam bin Sa'labah kula niku siap. Dekne ngomong dhewe mulai mau kan Nabi mboten ngendikan urun na'am dekne sing ngomong terus. Si Bedui sing ngomong Nabi mau dawuh na'am. Terus si Bedui niki matur kula niku iman mbek jenengan lan siap menyampaikan ini pada orang-orang sing boten kepanggih jenengan. Jeneng kula niku Imam bin Sa'labah. Iki teks yang teng kitab Bukhari. Mau niku rumakno tenan ben sampean iso dakwah teng desa-desa niku. Terus ini yang wacana. Niki tak wacana Sahih Muslim. Niki yang versi kitab Sahih Muslim. Boten ini penting sangat ya. Pokoknya tahun baru niki ben kena dadi dai iku gak koyo wong khawarit. Berat banget. Nah tenggene kitab niki, tenggene kitab Sahih Muslim keterangannya malah nyang-nyangan mbek Kanjeng Nabi. Niki teng kitab niki halaman 31 derek bab Kitabul Iman. Hadatsana Abu Bakar bin Ishaq, hadatsana Affan, hadatsana Wahab, hadatsana Yahya bin Sa'id an Abi Zur'an Abi Hurairah. Anna Arabian jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah dulani ala amalin idza amiltuhu dakhalul jannah. Iki jelas. Kanjeng Nabi kula wari ngamal tak lakoni terus mlebu swarga. Jawab Nabi ya tak butuh wa la tusyriku bi syai'an. Kowe nyembah pangeran aja syirik, wa tuqimu salat, wa tu'addi zakat al-mafruḍah, wa tasumu Ramadan. Niki urip tenan kabeh. Kita tuh tak terusno. Jen set. Mosok. Lah kok di dhuwit kok kondang. Apa gila? Walladzi nafsi biyadihi la azidu ala hadza syai'an abadan wala anqusu minhu. Meniki kula wacana nek setengene hadis Muslim mun rukun mawon. Engko tak terusno ngaji tafsir kok ini rukun mawon. Nyang-nyangane wong desa ning Kanjeng Nabi. Ketika dia tanya Islam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsu shalawatin fil yaumi wal laila. Pokoke sedina iku salat ping 5. Faqala hal alayya ghairuhunna, apakah saya wajib melakukan selain 5 waktu niku? Jawab Nabi, la ora. Illa anta tawa kecuali ke niat salat sunat, tapi sing jelas liyane gak wajib. Niki hadis iki barokah banget mergo nyang-nyangan. Wa siyamu syahri Ramadan, lan ke wajib poso Ramadan. Dinyang meneh faqala hal aliya ghairuhu pas niku ora ana Ramadan liyane. Faqala Allah jaran yo ora, pokoke pas Ramadan tok sing wajib. Liyane iku sunat. Setiap Nabi mengatakan kewajiban, wong itu takok, apakah ada kewajiban yang lain? Jawab yang itu, jawab Rasulullah boten. Yang itu si Bedui tadi muni wallahi la azidu ala hadza wala anqusu minhu. Demi Tuhan kula ora bakal nambahi sing wajib. Pokoke salat yo pas ora tau qobliyah atau ba'diyah. Ramadan yo pas, ora tau salat apa poso nopo sunat. Pokoke pas kabeh. Tapi jawabe Nabi niku mansar rohu ayang firo ila rajulin ahli jannah fal yang dur ila hadza. Kena kepen roh wong yang mlebu swarga delok wong iki. Maksudnya sing Islame pas. Wah, pokoknya sholat fardu ya pas. Yang mana kalau suwon sampai nih sholat sunnah, kelakuan orang karu-karu. Tapi kejagaan pulau termasuk Islam yang pas. Iya ya alim itu macam-macam. Ono sing ngamen sholat sunnah tay, jadi giling-gilingan nak fardu nak rapati bener kok ditambeli be sholat. Orang kiai ngalim sih jarang sholat sunnah. Kau khawatir wong wedi, cek kesel dadi Islam kok amen sholat. Kadang-kadang imam masjid itu ya berlebihan, mentang-mentang dadi imam baru salam terus maca wiridan suwi rabar. Tekan wong si bubar itu cek rabar. Ini cara kula kesunatane bagi imam bubar mawon. Nah, tapi nak sing rada pengurus masjid pantes-pantese ya
Ya gue isin barang yang burung, tapi nak kepengen bubar gitu. Dia kita be pangeran wis pokoke faida aku dia tu salat tu ya fantasiru fil ardi waqtahu min fatihah. Salat yo bubar wae kerja meneh. Cuma aja ora wiridan ora terus eling pangeran, tetep eling pangeran buat guru wae napa kasiro. Dadi aja kaya wong awam nak ora wiridan terus ra eling pangeran iku kliru. Ora wiridan iku maknane tetep eling pangeran. Terus tetep kerja eling napa pangeran buat guru wae napa kasih. Sedikit eling-eling itu terus niki kok jajan aja dengan itu di teng mriki ya teng Sahih Muslim nih. Jadi ketika seseorang sudah dapat sanad dari Nabi, ya dapat sanad dari Nabi, ini pun merasa harus disampaikan. Seolah lagi merasa harus disampaikan. Nabi ngendikane ngeten. Pertama dialogin. Famur Nabi Amrin nakmur bihi man waro'ana wa nadkhul bihil jannah. Ya Rasulullah, beri kami tugas perintah dakwah. Kemudian perintah itu akan saya sampaikan manwaro anak orang-orang yang di kawasan saya, di komunitas saya, terusan ini. Wanat sulbil jannah, dan dengan membawa mandat dakwah itu saya masuk surga. Ternyata orang-orang yang awal-awal Islam seperti keadaan sekarang Nabi ngendikan amurukum bi arba'in wa anhakum an arba'in. Pokoknya kamu saya perintahkan 4 hal. Yaitu pertama tidak syirik, melakukan sholat, melakukan zakat, puasa Ramadan. Ini di sarah-sarah hadis dijelaskan Nabi itu tidak pernah menganggap jihad itu bagian dari rukun Islam. Saya ulang lagi, Nabi di semua hadis itu tidak ada yang jihad bagian dari nama, bagian dari rukun nama Islam. Jihad ini pun kondisional. Jadi kalau harus jihad ya kita jihad, tapi jihad tidak pernah menjadi rukun nama Islam. Ini penting kalau aturakan karena sekarang banyak orang yang sudah sholat, sudah zakat, sudah puasa, hanya karena nggak jihad dianggap tidak Islam. Itu salah besar ya, karena rukun Islam di semua hadis sahih itu tidak pernah memasukkan apa? Itu satu. Dua, bahwa kewajiban jihad itu setelah orang itu punya pemimpin yang baik, yang adil. Sekarang nyari pemimpin yang baik, yang adil itu di kangilan. Tapi bahwa jihad dengan bentuk apapun yang menjadikan Islam ini diterima, yaitu ila yaumil qiyamah. Itu jenis jihad bil hujjah atau jihad bil sultan, jihad yang bisa menjelaskan pentingnya orang kembali ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu akan abadi wajibnya ila yaumil qiyamah. Misalnya jihad melawan komunis. Ini kan baru rame masalah komunis. Kalau kemarin itu hari Rabu teng kajen, ketemu beberapa kiai kajen. Ini rumah tenan gitu. Nah, sama kepengen min ahli jannah. Sama tak warai carane jadi khase ulama. Meskipun saya sampean nggak perlu merasa ulama, tapi tak warai khase ulama. Begini, manusia itu lemah nggak? Bisa kiai lah itu lemah nggak? Kan lemah. So katut wedoan, katut duit, katut harta macam-macam. Normal. Penghuni ora katut ya kelainan, biasa mawon. Misalnya wong ayu ra seneng kan ya aneh. Ora duwe ra seneng aneh. Cuma nak seneng luwe aneh. Apa meneh seneng ra kesampean malah. Ya aneh ya loro. Begini tak terang lagi. Ini rumah tenan. Awas ya nak salah paham. Kamu jangan menjadi LSM yang terjebak isu pemutarbalikan sejarah. Misalnya begini. Wah itu dulu itu hanya penciptaan Orde Baru, sebetulnya kejadiannya ada begitu. Sejarah itu bisa dibolak-balik. Oke, sejarah bisa dibolak-balik, tapi kita ikut saja yang resmi. Karena Islam itu tidak mau ribet. Oke. Tapi rumah tenan ini fatwa kulo. Nganti kalau ketemu pangeran ya fatwa demikian. Yang penting kalau dalam akidah Islam, kamu membenarkan satu ormas atau satu organisasi politik atau satu gerakan apa saja. Itu cek itu dari ajarannya apa, tidak penting sejarah. Ini cara ajaran Islam. Kalau orang mengajak komunisme, mengajak ateisme, tidak bertuhan, itu pasti ajaran yang meskipun orang ini berperadaban secara benar, meskipun orang ini berposisi madhum didolimi sekali. Misalnya ada orang yang didolimi, kemudian mengajarkan komunisme. Hanya karena didolimi, biasanya orang-orang LSM tertentu itu terus simpati. Nah simpati terus membenarkan.
Kowe ora usah ngono-ngono, nan agar ajarane salah ya salah, cek dene mazlum cek ora. Sekarang ajaran komunisme anti Tuhan. Mbok PKI ku mazlum, ora mazlum, ajaran ini tetap salah karena menolak Tuhan. Sekarang umat Islam sing imane pas-pasan digiring untuk bersimpati atau berempati sama komunisme karena seakan-akan mereka paham ya? Paham ya? Awas ya. Makanya Quran itu kalau bicara ajaran itu jelas kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, yang disalahkan itu kalimatnya, ajaran mana yang salah ajarannya. Begitu juga ajaran kebenaran. Paribasane ana dai kok maling, paribasane ana dai kok nate zina, nate nopo. Ajaran ini benar harus kamu benarkan. Yang salah orangnya. Kalau orangnya nanti bebek hisab pangeran, tapi ajarannya tetap benar. Saya itu berkali-kali nerangkan di mana-mana. Ono lonte muni siji tambah siji loro. Kamu wajib benarkan enggak? Wajib. Ono koruptor darani siji tambah siji loro. Kamu wajib benarkan enggak? Wajib. Paham ya? Nah, berarti 1 tambah 1 2 itu kebenaran sejati. Diomongno lonte ya kamu harus percaya. Diomongno koruptor kamu harus. Saiki ono lonte muni pangeran siji, kamu benarkan enggak? Benar. Orang copet ngomong siji tambah siji loro, kamu benarkan enggak? Kemudian ada orang ateis ngasih kamu uang 100.000 atau 1 juta, barang kayak duit kayak 1 juta, bariku mbok saduki mbok injek-injek. Wes barang kayak duit, bariku mbok injek-injek. Terus dia karena madlum itu teraniaya, melas. Barang melas mending ini. Pangeran ora ono jebule. Jangan karena kamu kasihan sama dia karena madlum terus kamu bilang ajarannya benar. Jadi dia mendramatisir keadaannya yang madlum dianiaya, kemudian itu dijual seakan-akan mereka teraniaya terus harus dibenarkan semua ide-idenya. Dalam Islam tidak mengenal itu. Dalam Islam itu kalau sudah tauhid itu tidak ada ukuran empati sosial. Jadi tadi misalnya ada copet bilang 1 tambah 1 2, yang dicopet berarti madlum bilang 1 tambah 1 5. Benar mana dalam masalah matematika itu? Benar copetnya, bukan nyopetnya loh orang. Sekarang ada orang yang dicopet, yang didolimi di Indonesia misalnya komunis, misalnya kalau itu saja tidak mesti benar teori kalau didolimi, bisa saja mereka yang dolim, kalau keyakinan mereka ya mereka yang. Kemudian karena didolimi mereka menanamkan ajaran Tuhan itu tidak ada, agama itu candu, agama ini tidak benar. Karena mereka terdolimi misalnya terus kamu simpati neraka, kayak simpati satu kesalahan. Makanya saya mohon kalau kamu benci satu aliran itu benci ajarannya, anti Tuhan apa enggak? Karena dengan benci ajarannya ini kamu nggak bisa terprovokasi oleh isu-isu sosial. Paham ya? Karena kalau terprovokasi isu sosial itu pasti manusia itu akan bela yang madlum, bela yang kesannya didolimi, yang sedang kalah, yang sedang dianiaya, yang sedang tertindas. Terus ini katanya yang mapan, berjuwis, penghisap. Dulu itu kata Gus Masum, itu Kiai Lirboyo pernah cerita saya. Dulu PKI di Kediri itu hebat, menarik, karena tadi Kiai itu kan tengok-tengok orang santri itu teko salam template. Terus Kiai itu katanya penghisap. Rata-rata santri akhidmah yang sawah di Tegali Kiai. Enak kok jadi Kiai diam di rumah, sawah dia mengerjakan. Dasar penghisap, berjuwis, kapitalis. Akhirnya kaum buruh digerakkan untuk benci. Jadi kalau kamu pakai teori sosial yang seperti ini, kamu akan bersimpati sama yang terdolimi, anti yang mapan. Padahal kadang yang mapan ini kersane pangeran diangkat derajatnya. Rata-rata ulama itu diangkat derajatnya. Kayak pulau nanti ya. Ngongkon ruhin apa ya nurut. Padahal saya tidak majikan. Kalau kayak pulau wong alim, di anak buah kadang. Mau pulau gelem ngongkon ruhin tak konjotosi Mustafa gelem loh. Padahal saya ada pangatnya, saya ada pangat. Nanti instruksi saya sama dengan instruksi pangat anak buahku. Ayo sing kemriki kabeh tak konjotosi Mustafa bro. Murah kan? Enggak perlu alasan, perintah guru.
Makanya ini harus kita latih ya. Kalau kamu benci satu aliran, itu bencilah karena kalimatnya salah. Karena kalau orangnya bisa saja kita yang hak, kita pun salah. Misalnya saya kiai, nak santri juga tak hormati, nak marah tak sepele. Tapi aku tetap aja ajak wong belajar Quran, belajar hadis. Ajaran saya benar, kamu nggak boleh menolak ajaran saya. Terus ada orang komunis, sering ngekei duit kue, sering mijeti kue, sering fasilitasi kue, tapi ngajak sekono pengiran, sekono yo duit. Nanti kalau kamu ngukur sosial yang seperti ini kamu benarkan karena perilaku sosialnya baik. Barang sosialnya baik terus ajakan dia anti Tuhan, kamu katakan baik. Neraka. Makanya kalau suwon sekali ya. Jadi agama itu dimulai dari kalimat haqqin aliyah nahya wa aliyah namut. Kalau kalimatnya hak kita bela, kalau kalimatnya batil kita meskipun yang mengatakan kalimat hak ini kadang ya wongnya macam orang macam-macam di misalnya mubalek, misal mukarrom, pidato, saya ngenyek panitia baru untuk salam template mulai. Sampai PKI urunan sama rata sama rasa, kesannya kan peduli empat. Mubalek untuk duit keurunan masyarakat, kesannya mendapat. Terus gue gara-gara diprovokasi, dulu lagi ya urunan kaum jile-jile dibawa mulai baru kemangan gelegean. Bandingkan gerakan kita sama rata sama rasa. Terus gue karena ini masuk akal secara sosial membenarkan komunis, neraka, Pak. Coba gitu. Makanya ini saya mohon sekali, kita harus melatih ajaran kebenaran lewat kalimat haqqin, kalimatun bukan empati nopo. Makanya kalau sirine keluar rapati seneng tamu teng niku. Mulane kalau subunaran untuk izin kula niku ampun sowan. Kecuali kesasar terus lipat soal 10 menit tadi. Agama ini nggak boleh dikawal dengan hukum sosial berlebihan, nggak boleh. Agama ini harus dikawal dengan akidah yang benar. Kalau dikawal dengan hukum sosial gini, kamu soal saya tak servis, oh Gus Bayu apa tenang. Bareng tak baro, jubli Gus Bayu anti sosial. Repot. Agama itu udah boleh servis-servisan itu. Meskipun itu baik ya, tapi nggak boleh. Nanti lama-lama jadi tolak ukur. Nggak boleh. Agama itu harus berdiri sendiri di atas kalimatul haq, di atas kalimatul haq. Mulai kalimatul haqqin aliyah nahya wa aliyah nabut wa aliyah nabut insyaallah ta'ala minal amin. Mulai dulu orang kafir itu yang menarik. Kamu kira hanya komunis yang menarik? Dulu orang kafir itu menarik. Sehingga Abu Lahab, Abu Jahal itu ngomong Kanjeng Nabi ora rasane lomane Abu Lahab, lahirin Nabi sing kiai itu. Nabi Musa itu tahu buaya sebagai anak raja. Si fasilitasi sapa? Fir'aun, nah ukuran baik itu adalah sosial. Fir'aun orang baik, Abu Lahab. Kowe tahu urun pas lahirin Nabi ya sing ngaji aku. Ora urun maca selawat pitan di swarga. Makanya ini penting ya. Jadi Allah itu kalau sudah menghentikan argumentasi itu anzalna alaihim sultanan. Apa pernah ada argumentasi yang membenarkan ateisme? Apa pernah ada argumentasi yang membenarkan kemusyrikan? Tidak pernah ada. Sampai ada kemusyrikan itu karena argumentasi sosial. Sosial ini rentan. Kenapa? Rentan. Makanya kita lawan dengan tauhid. Tauhid itu ajaran yang berargumen. Misalnya begini, Nabi Ibrahim itu menghadapi orang-orang syirik. Banyak. Nabi Ibrahim pidatonya begini, innama ta'buduna min dunillahi awsanam mawaddata bainakum fil hayatid dunya. Jadi kalau ada aliran sesat, pasti ini sistem sosialnya sehat. Kalau sistem sosial ini sehat, ini nanti melanggengkan kebati. Dan ini jangan menjebak kita. Kebenaran sejati adalah kalimat haqqin aliyah nahya wa aliyah. Tadi misalnya tadi, saya beri contoh ya. Saya beri contoh. Sekarang yang rumah Musa itu siapa? Fir'aun. Pakai uangnya Fir'aun. Dan Fir'aun saking baiknya fasilitas kerajaan dikasihkan ke Musa. Sehingga ketika Musa minta Fir'aun iman, kata Fir'aun, alam nurabbika fina walida walabista fina min umurika sini. Kowe tak rumah mulai cilik, gede-gede kok ngandani aku. Tapi Allah nggak mau tahu, tetap Fir'aun yang salah ya diingatkan meskipun dia sosialnya baik. Lah khawatir saya kalau kita tidak mengenali kebenaran lewat kalimat haqqin. Ada urunan untuk pengajian 10.000, 5.000, 5.000 termasuk orang cilik-cilik. Kemudian dikasihkan mubalek yang bawa Fortuner. Dan mubalek tadi pidato ngajak kebaikan. Nah,
ngajak bersolawat, ngajak zakat, ngajak puasa. Saya tetap mengatakan ini ajaran baik dan orang ini orang baik. Kemudian ada gerakan komunisme. Orang dijak urunan 5.000-an dikasihkan fakir miskin sama rata sama rasa. Terus lewat gerakan yang merasa lebih baik, jelaslah ajaran kiai itu salah. Sing ajaran bener itu ini karena sosial. Kalau kamu mengukur kebenaran lewat sosial, kamu akan lebih bersimpati sama gerakan yang sama rata. Paham sih kalau maksudnya? Paham ya? Makanya jangan biasa sampai mengukur orang baik lewat servis. Jadi kamu harus ngaji tauhid itu semua. Mulane kula niku kadang-kadang seneng mek santri sing ra roh hak kula. Pipi ku ora PKI, luwe api. Wis acang kemelek lah, sing penting wae ngaji wiman, usah lali ae kula lah. Nek kula termasuk kiai sing fanatik rapati seneng tamu, bukan karena saya benci, Mbak. Bahwa agama ini harus dikawal dengan tauhid yang baik. Kowe seneng ngaji Quran wis ngaji ae, ngaji dalan ngaji. Gus bak kenal aku cek ora kula ya cuek. Cek karo hakku cek ora pokoke ngaji te padha gendenge pokoke. Jadi ciri utama orang baik jangan majnun fillah, pokoknya pikirannya harus majnun fillah, terkait apa harus gede-gedengan, maksudnya serakakan perhitungan itu jadi apa? Gede-gedengan. Tapi gak usah gedeng tenan pokoknya. Kan disebut majnun fillah, jadi otaknya sudah error tapi apa? Fillah. Kulo niku makanya saya itu fanatik sama ajaran Quran. Quran itu kalau sudah ngendikan kebenaran itu tidak ada kata sosial, yang ada adalah kalimat haqqi. Karena ini logika, sultan itu mana dong? Logika hujah. Jadi saya ulang lagi ya. Yang bisa melawan Islam itu adalah servis sosial. Sebab itu sama harus hati-hati dengan servis apa? Sosial. Jadi servis sosial yang pribadi-pribadi, misalnya diutangi duit, dikasih uang. Maupun servis sosial yang konsep besar kayak sama rata, sama. Karena Islam ini sudah logika yang mapan sekali. Bahwa Tuhan itu pasti satu dan Tuhan nggak terkalahkan. Manusia harus menyembah yang menciptakan langit bumi. Ini kan logika yang permanen. Kemudian ini dilawan oleh servis sosial. Ternyata yang mengajak ini, yang ngajak nyembah Allah, wongnya kedunyan kadang bodoni. Sing ngejak ateis ra tau bodoni, uripe heroik sampai tonggo apik. Ini kalau kita pakai ukuran sosial kan mihak ya. Sing servisnya, maksudnya kita tidak boleh. Makanya kita harus berlatih bahwa dalam memegang kebenaran ini karena hujjah. Kenapa? Makanya disebut kul falillahil hujjatul baligh. Kalau kamu bela-belain Allah harus punya argumentasi yang mantap, madep, iku kabeh donya lillahi. Lan kula niku nopo? Kula niku termasuk ini jujur termasuk ulama yang enggak pati senang interaksi sosial yang sangat dari. Ini kan silaturahim sunat, tapi ojo berlebihan. Soalnya ini Yogyo ngaji be sampean naruhan Jogja keluarga, baru naruhan be kumpul anakku mbok sowanin ta iki. Kampungune cek dolime maksudnya karena izin. Bukan karena apa? Agama ini dikawal oleh satu kebenaran absolut, yaitu kalimat haqqin aliyana ya waliyana. Enggak boleh agama ini dikawal oleh servis sosial. Meskipun sosial penting. Tapi kalau ini di servis sosial repot. Itu tadi, misalnya suatu saat ada konsep Islam, kebetulan dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak ya contoh gampang ya, masjid itu amin tarian wae masyarakat rakok berambekan, bertarian masjid muludan, muludan terjepan, bariku nuzulul Quran, wong rakok berambekan, wes, karena kiainya overacting. Sing nenggone kalau tokoh PKI ratau tarian, ayo urunan pangemunan ayo. Nyabu sidik-sidik juga ayo nyanyi opo ngono. Terus wis kan mikir, kok enak iki nyanyi-nyanyi tok iki amen tarian terus. Nanti kalau agama ini dikomparasikan, dibanding-bandingkan dengan sosial nanti bisa keok. Apa? Makanya ciri utama, makanya saya mohon sekali kalau sampai jadi kiai, usahakan qalilul maunah. Kata Nabi ciri utama orang baik itu yang biayanya sedikit. Apa susahnya sih ngaji kata sekolah nanti? Supaya ngaji ya ngaji, serasa panggung tak tolong juta, MC bayar, cek larang. Ya misalnya terpaksa ngono masjidnya benure setahun bisa. Karena kalau berlebihan terus menerus tarikan sesuai Islam nari, sim komunis ngekei.
Islam narii, kristenisasi member. Nanti lama-lama kita keam, no? Paham ya maksudnya? Usahakan, gitu. Terus saya mohon sekali kita latih mengenali kebenaran itu lewat kalimatul hakim, lewat argumentasi yang ya caranya gampang ya tadi misalnya kita kenapa kita harus menyembah Tuhan? Ya kita kan tidak pernah tahu kenapa saya hidup. Kalau saya tidak tahu cara saya hidup, ya saya nggak tahu caranya saya mati. Tapi kalau orang jadi lemah kan jadi nggak mungkin bangkit lagi. Yang mani jadi manusia, zaman mani jadi manusia mungkin, tapi orang melok mungkin, no cukup jadi, yura roh carane. Saya ini lemah jadi manusia, yura roh. Maka saya iman. Makanya masyhur itu ada orang ateis anti Tuhan ketemu Sayyidina Ali. Ali, jadi itu orang paling cerdas di Islam. Yo, jadi. Andekan nyata nanti setelah mati ku ora ono apa-apa, ora ono swarga, ora ono neraka, ora rugi. Ning donya kowe mbok rewangi salat, mbok rewangi macam-macam jebule soben ora ono neraka, ora ono. Jawab Sayyidina Ali, Sayyidina Ali kan di Quran ilmiah. Rumangsamu nak ora ono neraka swarga sing untung kowe tok, aku lah yo untung. Sing ora kena hisab ora kowe tok, aku lah yo ora kena. Rumangsamu sing untung kowe tok, aku yo untung ora ono hisab. Iku nak sing ngomonganmu bener, tapi nak omonganku sing bener, aku untung kowe ora. Akhirnya, iya bener juga. Saking cerdas sih. Kalau apal kata-katanya Sayyidina Ali, inka nama taqulu haqqan faqad takhallastu wa takhallasna. Faqad takhallasta wa takhallasna. Umpama sok ben ora ono hisab, rumangsamu sing slamet kowe tok. Aku lah yo melok. Selamat, wong padha-padha bebas urusan. Tapi nak sing tak omongno bener ana swarga neraka, aku selamat kowe ora. Mikir. Wan ulama itu sajane kudu cangkem elek, cuma kok nak ulama terdarani ngendikan. Tapi yen ngadepi wong elek kudu cangkem. Gak ngono ora barbar. Masyhur ana ulama diomongi cara saiki rada PKI. Wah enak mlebu neraka. Susah ya opo setan kok geni. Geni diobong geni susah ya apa? Kan ora panas semua materi ini setan kok geni diobong geni ora apa. Ya ini sekarang mau cangkem elek, mek lemah disaurno rai ini. Bareng ngono iki lu wori. Kowe jare kok lemah, trek lemah kok lor. Tapi kalau nu ora cover ngono. Jadi yen ada ajaran ulama sing cangkem elek, tapi kok nak kowe tetep ulama darani ngendikan. Lah yo saking mangkel ulama wae wong sing takok disawuri lho. Lemah. Kowe apa lemah? Nek lemah kok bengok. Jadi ulama dulu itu masalah tauhid itu keras sekali. Sampai orang ulama itu Abdul bin Abbas notok gurune ora dipeduli. Syekh Abdul Qadir pas latihan ngaji be gurune Hamad itu berapa jam enggak dipeduli. Montan padahal putune kanjeng. Gurune jarak dan dia terlatih menerima kebenaran itu karena logika hak, bukan karena servis sosial. Dilatih ini bisa. Nah imannya semantan enggak. Ngaji bekiai kok ketok sini terus rapati di wong nom butuh. Nah kiai ini api, monggo mangan warak glegeken ngaji terus. Enggak baik seperti mengan kiai sing kotok koyo kuro rapati gelem kenal santri. Bukan apa-apa. Biar terlatih kita menerima hak ini karena kalimat hakin aliyah ya. Karena kalimatnya, karena hujahnya, bukan karena servis. Meskipun tentu karena kita makhluk sosial ya ada servis-servis apa sosial. Tapi ini yang kesekian, ya, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Tapi kalau yang pokok itu kul falillahil hujjatul baligh atau istilahnya watil ka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaum. Makanya ketika Nabi Muhammad dijak debat sama orang-orang kafir, jawab kul atuhajuna fillah wa rabbuna wa rabbukum walana amaluna walakum amalukum. Jadi dulu itu kalau adu argumentasi dengan orang kafir itu logika. Nah, kalau kamu tidak nurut saya bahwa membela kebenaran lewat logika, kamu akan mengukur sosial. Kalau mengukur sosial kebetulan yang aliran komunis misalnya madlum, kamu akan simpati karena iba posisi di doli. Pak repot, paham sih maksudnya? Begitu nanti orang pantas bahaya kalau sampai mengukur kebenaran lewat teori sosial karena nanti pasti kamu akan simpati sama yang posisinya madlum, terani. Paham ya? Mereka akan pasti menamakan diri posisi seperti Israel.
Israel itu sampai sekarang dibela-bela Amerika karena kemana-mana dia kampanye kalau orang Yahudi itu mazlum, teraniaya, korban karena dulu dibantai Nazi di Jerman. Sampai sekarang orang Israel menuntut Jerman ganti rugi, Amerika ganti rugi karena dulu orang Yahudi itu diterlantarkan di Polandia, di Jerman macam-macam. Karena dia merasa korban sampai sekarang dia mendolimi orang lain itu merasa sah karena dulu korban dia didolimi gitu. Mereka ada selesai. Makanya kalau suwon ini hebatnya Quran ya, kalau ngalahin kebenaran itu ya pokoknya kul ja'al haqqu wa zahaqal batil, kul ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batilu wa ma yu'id. Enggak bakas sosial, barang hak sekali datang yang batil pasti hilang. Hak itu logik. Taruh saja misalnya gini, ada orang yang jauh ya kristenisasi, ngasih kamu mie, ngasih kamu uang, terus kamu disuruh mengatakan Yesus Tuhan. Terus ada orang yang utang duit kue ranyaur bisa, terus utang duit ranyaur bisa, terus ngandani kue, mungkin Yesus mengiran lahirin yang bumi, kok enak mengirani bumi ramelok, ya. Mestinya kue tetap anut sing utang rabayar lah, wes keliru lah, tapi ajarannya bener. Tapi nak kayak ngukur sosial, oh mau ngutangi rambayar aja, anut sing ngekei wae, karena kamu ngukur kebenaran pakai servis sosial, paham? Mengenai kalau rasa mau busuk kita amuk perkara mau busuk ora tahu kampanye koyo aku, paham? Tapi kok cuma gede mau busuk kualat, serah busuk, gue lah jual iso gue hujah, jadi kan mengenai itu ahli hadis orang busuk cuma amuk, wong kudu duwe hujah sehingga dia wong seneng Allah Subhanahu. Ini kalau serius sekali karena kalau itu risau, bukan karena fenomena sekarang enggak, fenomena ilayaumin. Ya, latihlah kebenaran. Kalau itu nak didik anak pulau, itu sampai seperti itu. Meskipun anak pulau masih cilik, tentu tidak se ekstrim saya ngajar dengan ukuran sama dengan tua bengkaro anak di kamu. Kalau itu ngetes ngetes, misalnya anak pulau ini pulau kan sayang biar anak pulau, kadang berbagai tak neng, tak aja. Ternyata wae tak neng lah tetap ngaji. Oh berarti anak pulau ngaji kebutuhan. Karena kalau kita ngaji karena kita beri bonus, jangan-jangan nak bonus yang orang ngaji, tapi kadang-kadang ya tak neng. Ternyata tetap ngaji, berarti anak gua. Kau ya turunannya jelasin, tapi orang merasa tersinggung biasa. Senangnya tersinggung, mau cawe itu sensitif. Biasa. Mereka secara teori Quran, ngomong kebenaran, pokoknya kebenaran, fama ba'dal haqqi illa dhalal. Agar ono hak musuhe ya do lati dek wis ora ono teori sosial nek masalah ngene ora ono sosial. Lah menurut teori sosial Nabi lebih utang jasa sama Abu Lahab dibanding Abu Bakar. Lahir recet itu wis ditulung Abu Lahab. Ya ora, ketemu Islam baru umur 40. Tapi kebenaran ra iso merujuk sosial. Merujuk sosial Musa utang jasa be. Ono sampai wong eno Muhammadiyah be. Iya toh. Mengenai wong ngaji ben gak saraf nemen-nemen. Saiki kadang-kadang mak Islam dhewe katut ajaran-ajaran LSM sing kacau-kacau. Ya tidak semuanya kacau tapi kakean bulet. Pakai anggere terdolimi itu seakan-akan berat. Apa sih? Kalau bolak-balik dilapori ngoten, Gus tiyang niku zaman kula buruh niku ora tau digaji Gus. Riyen ngaten kula didolimi ngaten. Saniki kula sugih. Wong niku tak enak, aku mau guyu-guyu. Ya nek fase kok aja aku sembrono kiai bocah fase. Mergo yo karena dia merasa terdolimi saat buruh ngajak-ngajak wong liya benci yang mendolimi. Ndak bisa seperti itu. Al-ihsan amru wa inna wa yuhibbul muhsinin. Ihsan perintah pangeran, masih ambek wong sing tau dolimi kowe lah diperintahno ihsan. Nah iso ya sepuro, nek ora iso aja aku didolimi kowe ora aku kok. Aku bocah melok dolim, mungkin ada dolimi males pas, mungkin tahu didolimi. Iku enak iso nyepuro, tapi kena ngajak aku dolim. Wong pas wong iku dolimi kowe ora ngajak aku. Kok bare iki kowe males ngajak aku. Masuk aku sudah jenengan anak jaga, yang mbahmu. Kadang kiai ya, kayak sing dijak rasane gelem yo berdukung. Sarap yo padha. Allah, wong sing waras. Pakem Allah ngutus ihsan. Inna wa ta'ala kasabal ihsan. Allah majibno wong nglakoni keapi. Nah ana ngajak-ajak elek misale saiki rugen melarat. Bareng melarat cerita, wah jane sugih.
Gara-gara tanah pulau, dibak bujuk pulau, dibak dulur pulau, dibodohi bisnis akhirnya pulau melarat. Bergerakan ngajak dolimi orang yang pernah mendong. Tidak bisa. Kita tetap ngajarnya lagi ya, jom dibodohi wong ya takdir, melarat itu takdir sing sabar. Gak iso Gus mau sabar, kita tuntut dengan pengadilan. Pengacara itu larang, tak kandani. Pengadilan ya ruwet tambah melarat kok ya. Kok cek gak nurut terus itu tak kandani. Wis kelangan dunya, kelangan ikhlas malah repot. Gak iso terus kula diprovokasi. Piye-piye ngrasani wong hukum dasare haram. Terus aku dolimi wong sira dolimi aku yo haram. Karena aku kan berat menjadi dolimi, tapi kula kan gak melok didolimi. Itu nak kiai sing stabil ngoten cara berpikir. Tapi kan tidak semua orang stabil. Geleng-geleng ya. Khusus mengenali kebenaran sejati itu rawa masalah sosial kudu absolut. Nah orang mau ngajak-ajak anti Allah, apapun baiknya sosial dia harus kita tentang. Biar ajakan itu pasti salah. Lagi pula begini loh, sak utang-utang kita sama sosial dia luwih utang di Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu contoh paling cangkem paling elek. Aku 10 tahun misalnya di rumah wong non muslim diutangi duit dikene omah paling banter lagi 10 tahun. Nak utang jasa be pangeran. Sebab panjang urip mulai akhir. Pokoknya nak nggo ilmu hakikat ala roh ben donya mesti wong rumah yo donyane apa. Paham ya? Wis ngono wae gampang-gampangan. Mulane ketika Firaun mudat-mudat jasane Nabi Musa jawabe Allah Fir'aun, lalu ada mudat-mudat coba kayak Musa, sing kok kayak Musa itu dunia aku jadi pengiran. Dipangan kekasih. Ini penting kolaborasi gitu, itu juga geman diukur kebenaran, be servis nopo. Bahaya. Lalu dia bujuk pulau itu sering gua didik macam. Misalnya butuh duit 200.000 tak kei 100.000. Nah, butuh 200.000 ini tak warai, tak kei 200.000. Kalau jarang kayak pas, bisa ngomong gitu. Jadi kalau orang melarat banget kan, maksudnya ya orang tuh, ya anak kiai, ya bodoh pulau lah cara kelas sosial. Ajarannya agama itu uang amal, itu nak rumah santri misalnya, kayak darah nanti saya tahu saya urun 200.000, bendine urun 1.000. Ajaran agama uang itu tak oleh uang rapor. Nanti saya ngerti itu 200 gelem, mereka mau agak urun. Ujung mulai kurus sip lagi, swarga dunia akhirat. Sesuai kulino gak nuntut mereka kulitnya urun. Kadang kita urun 200.000, tapi kalau swarga dewean, biar urun jurang sama lah. Bujumu melayu. Mana kadang buju butuh sing soleh. Tapi soleh kan akhirnya soleh kan yo korban soleh. Iki aku cerita, jadi bujuku dilatih. Ojo men kok latih mbok manja wae akhire keterusan nuntut. Ben swarga ora, soalnya sik urun 250 kowe. Dilatih. Ini penting kalau aturakan, pokoknya kalau suwon sangat ya. Pokoknya nak masalah hak, mulanya Nabi ngendikan mangkola la ini loh dakholal jannah ono wa in zana wa in saroko. Senajan tahu zina, tahu maling. Orang kok Nabi ngesano zina itu boten. Maknanya kebenaran sejati, nak Allah pangeran kebenaran absolut. Saya ngomong zina lah tetap Allah itu pengen. Kayak siji tambah siji loro, ayo londo yang muni loro, pencopet muni loro. Takono rektor Al Azhar. Jawabannya ya tetap orang iso ke PP Rektor Azhar atau ke Imam Masjid Haram, cari Sudes, Pak Sudes ngapunten. Orang-orang di Dol itu bilang kalau 1 tambah 1 2. Coba jangan sebagai Imam Masjid Haram taruh dengan pintar. Papa, ya iso. Mas Sudes itu jawab loro. Kowe ra iso atau Sudes? Gimana ini? Imam Masjid Haram kok rumusnya sama dengan orang Dol ora iso. Kebenaran absolut itu ya sama. Sing ngomong la ilaha illallah imam masjid yo bener, sing ngomong lonte yo bener. Iku maksudnya mangkol lewat dakhalal jannah wa inzana. Wong kok ora ero. Ora kok pangeran ngolehno sira boten, sira boleh disira oleh. Cuma ana sing ora lakoni mergo di pangeran, ana sing ora payu, macam-macam ngene ya sampe. Awas ya ora kaya neraka tenan bantah. Dalam hal ini. Mulane ora oleh. Ora oleh ngelem aku. Sebab aku tenan tak dolane aku dikek marah oleh servis sosial aku jadi kok nanti. Terus biasa mawon. Kayak kula seneng jenengan ngoten. Kula seneng jenengan masalah jenengan iku
wong ngaji wajib dihormati. Wes sampean nyervis kula mboten ini pangeran sing ngutus. Dewe Kanjeng Nabi sok ben wong alim diparani wong sing ngaji. Nek ana sing ngaji, dewe Nabi paroh ibu kudu mbok sambut lan kudu mbok ulang. Dadi aku malang kowe mergo perintahe Kanjeng Nabi. Ora perkara kowe bener nglakoni hakmu. Muga demi ngono mutung ngono. Paham? Ya ngapi wong wedok bojomu kene ya aja krana servise kok kloni gelem aja perintah Allah wa asyirun nabil serah gelem lah ya api mutung lah ya api kok suwe-suwe kono elek-elek entek ya ape mentek pisan temu wong stoke pas-pasan padha pas-pasan. Kalau kamu bisa melakukan itu maka kamu akan melakukan kebenaran sejak. Jadi kados kula nate cerita teng mriki teng Ihya ono cerita seorang ulama dipanggil Dano. Pak Kiai, nanti ke rumah saya, ya Roh. Bareng sudah ngarep omahe, lah hajatan ini cerita kitab Ihya. Saya ada butuh sama kamu. Balik. Bareng balik sudah omah, Kiai ini celana. Pak Kiai jadi ke rumah saya. Diparanin nih. Bareng sudah ngarep omahe, enggak jadi. Silakan Pak Kiai kembali lagi. Balik. Kiai ini memang sampai 3 kali. Akhirnya Canome cucuk dengkulin. Pak Kiai kenapa Anda tak tersinggung ketika bolak-balik tak suruh ke rumah saya dan tak tolak lagi? Cowong kowe iku tangga, jare Nabi nak diundang tonggo iku teko. Dadi aku ya teko. Kowe mapan mulai aku ya mulai. Bodane aku ku nurut Nabi, ora nurut kowe. Nurut kowe ya mantel aku wong mbok gambar. Dadi wong alim ora ono pikiran makhluk ora anane iku mau apa. Ambek perintah Rasulullah. Dadi kowe kula ngaji jenengan jen wasiate Nabi, hak ki nanti ilmu iku ya ulangno. Nara mbok ulangno neraka kowe mangkatama ilman uljima bil jamin. Terus aku mulai, terus ono wong GR, aku perhatian sampean ora. Paham? Kowe yo ngono kena ngapi bojo, cek dikeloni gelem ra gelem apik yo wae. Pemikiran tok lah kei dhuwit wis. Ra dikei nah yo kei dhuwit dah tok lho. Nanti bangkrut. Engko pengiran ra mentowo wis. Wong apiane ngono, akhire rezekine dicok kok langit. Ora. 5.000 jatuh. 10.000 jalur telepon itu belum dewe rakyat. Mungkin paling murah berapa? Orang rosol lah. Maksudnya orang kok kudu ngakoni rata itu. Neng online tak ada kan? Kalau esok-esok, langsung takut berita. Gimana ini Gus? Ada berita kawin siri sekian, perawan sekian. Kiai para berita ngono. Peneliti. Roh ora kudu nglakoni Kang, iki kan fenomena napa? Anak roh kudu nglakoni nek ana ki zaman aku wis rusak. Akeh wong zina. Lah napa nate ora kudu ngono. Eling-eling ya. Pokoknya urusan kebenaran sejati itu ukurannya pakai ajaran. Ya, ukurannya itu pakai ajaran. Jangan sosial. Kalau sosial nanti siapapun yang mengatasnamakan diri korban, Anda akan simpati. Lalu kalau suwon megangi kebenaran. Pokoknya kalau setuju bahwa kalimat hakin alihana haya wa alihana mut. Kalau kalimat itu sudah hak kita pegang, kita hidup demi kalimat itu, kita mati demi kalimat itu. Meskipun yang mengatakan kalimat itu bisa saja orang-orang pecundang. Ya mau kayak buat ini sana, paham ya? Menurut terus ngasih, awas tak salah. Mau pas lampu mati sing ngaji hadis besar mau jadi kiai ya. Pokoknya umum pokoknya nadkhul bihil jannah. Dalam mulanya kita memiliki jelas ya am anzalna alaihim sultanan fahuwa yatakallamu bima kanu bihi yusyrikun. Apakah kami pernah menurunkan satu argumentasi atau melegalkan satu argumentasi yang argumentasi itu mengesahkan sikap syirik atau sikap ateis itu tidak akan pernah terjadi. Jadi kalau suwon jenengan sedang tentu belajar hujjah. Di pulau nu ije eling deh. Nanti ngaji kitab tauhid zaman ruang awas teng sarang. Ada seorang bedui diajak ateis. Tidak ada Tuhan. Terus si bedui tadi marah-marah terus dia bilang al-ba'ratu tadullu alal ba'ir wa atharul aqdam yadullu alal masir. Nak nganti ono teletong, ada kotoran sapi, pasti ada sapinya. Meskipun sapi ini sekarang tidak terlihat, mergo wis melayu.
Kalau ada jejak kaki, pasti habis ada yang lewat, meskipun yang lewat sekarang sudah tidak kelihatan. Sama sekarang ada makhluk, pasti ada khalik, ada pencipta. Jadi mulai dulu lama itu sampai membedui logika cara menemukan tuh. Dan terus nyata ini mau permanen. Buat diservis oleh aliran tertentu yang menyesatkan, tetap dia agak mau karena sudah pegang kebenaran permanen. Mulane ketika ada pengiran, pokoknya kulillahu yahdi bil haq, afama yahdi ilal haqi ya ahaqu ayut belakang. Sebagian ayat yang keras gini, wa fama ada ba'dal haqqi illa billah. Setelah kebenaran pasti adanya hanya kesesatan. Nah, meskipun ini dengan sekian servis, sekian macam-macam. Pokoknya anggar orang benar mesti sesat. Wa idza adatna nasalan ing dalam nalikane ngicipna ingsun annasa ing manusa kufar maka tegese kafir Mekah wa rumlan ya kufar. Rahmatan rahmat nikmatan tegese lima fariku mongko padha seneng sapa anas biaka nikmat. Oleh seneng farohabatoren lan seneng sing mari sombong. Wa indusibuna kenani gumengake apa sayatun keelean sidatun tegese keelean. Keelean manane nasib sing ra enak. Bima kelan perkara kodamat kang wis nglakoni apa iki. Tangan-tangane wong akeh ida menalikane wong akeh ya natuna putus asa sapa wong akeh asuna dikse putus asa sapa wong akeh menarahmati sing rahmat wa min sa'il mukminin lan setengah saking prilakune wong mukmin kudune ayasyukurate ento syukur sapa mukmin ing nikmati nalikane nikmat wa arjulan gelem arep sapa mukmin rahmata ing rahmat wa arjulan arep sapa mukmin rahmata ing rahmat intasiddati nalikane repot. Wong mukmin ini mestine ora ngono, nek antune mas syukur, nek antune masalah tetep arep-arep rahmate Allah. Coba terus mutung putus asa. Jangan yo, misalnya kelone malam Jumat ra gelem, malam Sabtu ra gelem arep-arep Ahad. Pokoknya jangan pernah putus asa. Di kabeh ora rugen tok kabeh ngono saranku. Sawangane kok rugen tok yo pokoke kabeh ngono. Jangan sampai pernah putus asa. Mulailah yang teni. Nanti terbukti ngajokno rafa. Nah, itu piye menah. Awalam ya orang atau orang ngerti sapa ngake alam utik seorang ngerti sapa ngake ana wong satuna wa ta'ala ya suku jebarno sapa wa rezeki. Iwas ya'u tegese jebarno sapa wa rezeki. Liman gede wong ya sa'u kang ngersakno sapa ing man imtixanan krono ujian. Wa biru lan ge rupek sapa wa ta'ala yuda yiku tegese ge rupek sapa wa ta'ala rezeki. Liman gede wong ya sa'u kang ngersakno sapa ing man imtixanan krono ujian. Inna fi dzalika satan la tetep ing kalam kono kabeh la ayat yang dene dadi pira-pira ayat ikaum men ketika kaum miruna kang iman sapa kaum biar ayat. Mulane saiki faati mongko mari ngono sira dal kurba ing hak kerabat al qurba tegese kerabat. Hakku ing hak-hake dal kurba. Meskipun kita secara sosial harus melakukan sosial, tapi sosial itu ganjarannya ke ganjaran ibadah sosial. Tapi nak ibadah makhdhah harus pakai hujjah. Faati mongko nekani sira dal kurba ing sing dene kerabat al qurba tegese kerabat. Mulane kula suwun nggih, kena apa ganjarane salat luwih apik timbang sedekah. Kok niku rungokno meneh wis kula ora bosen-bosen terang. Wong salat zuhur maktubah, ambek sing sedekah ning fakir miskin 50.000, tapi ra salat zuhur. Cara sampean afdol di cara Kanjeng Nabi, tetep afdol sing salat zuhur senajan to ora sedekah. Piye-piye salat zuhur iku khas kowe iman be Allah Subhanahu taala. Senak lan sedekah ning cah yatim 50.000, kadang wong ra salat ya sedekah, lonte ya sedekah, copet ya sedekah. Paham sih belum maksud? Artinya buktikan kalau kamu iman anane Allah. Caranya ya kowe salat, Allah ora ketok Allah kita sujudi. Allah ora ketok Allah kita ruku. Bukti kalau kita kowe ora oleh bagakno amal sosial. Aku mau bersedekah fakir miskin 100.000. Kadang wong fasik pun, wong PKI pun, wong komunis pun, wong Amerika pun, wong yo duwe ibadah apa? Sosial. Malah ning Amerika itu setiap perusahaan besar ono CSR, ning Indonesia setiap perusahaan besar ya ono apa? CSR. Terus baik ono CSR terus ngene kowe. Kiai-kiai iku nak duwe toko koperasi atau CSR, iki ra salat kok nggo CSR. Berarti apik sing ora salat neraka. Salat dibandingno trimo CSR. Paham gitu. Terus pokoknya yakin bahwa kebenaran sejati ora iso diukur ke sosial. Meskipun tentu kita berkeharusan soal sosial. Tapi kurang ada kaitannya dengan kebenaran apa sejati. Kebenaran sejati itu berdiri nopo sendiri. Eling-eling. Faati mongko ngakon ngeke ono sira dal kurba ing wong sing dene kerabat il qoroba tahaqquq ing hak dal kurba minal biri saking api wasilati lan nyambung
Wal miskina yo ngekei wong miskin, wa nasabila lan ngekei nopo? Wong sing ning dalan nopo? Wong sing lunga ilmu safirat sing musafir. Mbok kai minas sedekati sanging sedekah. Lagi dawuhe kan waati utawa faati kan khitope namung Kanjeng Nabi. Wa umatun Nabi umat Kanjeng Nabi utawa anut lagu maring Nabi fidzalika ing dalem mengkono-mengkono perintah. Senajan to perintah ini Kanjeng Nabi kita katut ning khitab sing didhawuhna Kanjeng. Maksudnya ngaten lho, nek Allah ngutus tahajud misalnya. Sing diutus ki Kanjeng Nabi wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak. Nak bengi mat Muhammad kowe kudu tahajud. Setiap apike tahajud. Tapi kalau Kanjeng Nabi macam wajib tahajud. Nah kita alhamdulillah betul apa? Tapi kita raisong gak tahajud gak. Tapi ya pangeran ngomong Kanjeng Nabi kok melok ora oleh. Pokoknya nak pangeran utus Nabi, nak gak ono dalil khusus, berarti yo ngongkon umat. Pokoknya al khitab bin Nabi, khitabun li mati. Kecuali ada dalil napa khususiyah, kecuali ada dalil napa khususiyah. Wa umatun Nabi utawi mate kanjeng Nabi utawa anu tahu maring Nabi fidzalika ing dalam masalah mengkono-mengkono ityanidil kubra. Dari kate mengkono-mengkono kabeh khairon wa api ladina kete wong akeh yuriduna kang ngarepno sapa ladina wajaba ing ridane Allah. Sawabahu tegese ganjarane Allah. Dimalan perkara ya amaluna kang lakoni sapa wong akeh. Wa ulai kate mengkono-mengkono wong akeh ku alhum ya ulai ka almuflihuna sing bejo kabeh ail faizina sing kang bejo kabeh wa